Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar kawan-kawan ngobor semuanya dimanapun berada, semoga sehat selalu, masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jumpa lagi bersama kami di sini di channel Ngobor, ngobrol tentang horor. Ya, nih seperti biasa ada Mas Ayung yang akan menemani kita semua kurang lebihnya di 30 menit ke depan. Ya, gitu. Ya monggo Mas Ayung. Baik, terima kasih Bang Okan atas pembukanya tadi. Saya cuma mau nambahin sebelum ke cerita ya. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk teman-teman semuanya, teman-teman Ngobor semua atas dukungannya dalam bentuk apapun. Semoga kebaikan teman-teman semuanya dikembalikan lagi oleh Gusti Allah Ta'ala dengan satu yang lebih baik tentunya. Amin. Kita langsung ke cerita Bang. Cerita ini di tahun 80-an Bang. 80-an pertengahan, mungkin 85-86. Dan cerita ini sudah lama sekali maksudnya. Saya dapat dari ya family lah, masih saudara. Begitu kan waktu itu ada pemakaman, ada orang yang meninggal, begitu kan. Terus kalau di tempat saya kan pemakaman umum cukup jauh, pemakaman umum itu cukup jauh. Tapi memang meskipun jauh, sekitar mungkin 200-300 meter, bahkan setengah kilo mungkin ya, tapi kebiasaan masyarakat di tempat saya itu ya tetap aja diusung pakai keranda. Kalau di daerah lain mungkin ada di samping desa kami juga kan udah dimodif pakai kayak semacam ada rodanya begitu kan. Keranda dibawa, keranda didorong pakai gerobak kayak semacam ada rodanya, begitulah dimodif. Tapi tempat saya tetap masih seperti itu. Diusung tetap ya? Tetap diusung. Dan memang saya itu karena saya orang kampung dan banyak sekali dari dulu di kampung, merantaunya udah nggak merantau, udah lama sekali ya kan. Jadi banyak mengalami tadi menyaksikan bahkan ikut serta dalam prosesi pemakaman seseorang, dan memang banyak hal-hal yang di luar nalar. Mungkin teman-teman juga pernah mengalami seperti itu. Ketika apa yang kita lihat berbeda dengan apa yang sesungguhnya, yang kita nggak ketahui dalam pandangan mata tuir. Contohnya misalnya seperti ini, ada seorang pemuda meninggal. Saya nggak tahu tracknya, saya tahu itu lagi kecil sampai dia sekolah pas di kampung. Kemudian katanya beliau itu ya orang yang taat, yang baik, yang ini itu. Pas ketika meninggal ada hal yang kurang sreg gitu ya, bagi yang janggal gitu. Iya, bagi para pelayat. Misalnya ada histeria, kayak kesedihan yang terlalu berlebihan. Berlebihan artinya kalau menangis, siapa yang nggak sedih kehilangan family, kehilangan adik, kehilangan kakak gitu. Tapi itu sampai ngamuk, bener-bener ada kakaknya datang terus mukulin pintu, kayak nggak terima adiknya meninggal, nyalakan semuanya. Dan itu nggak 1-2 orang. Sampai prosesi pemandiannya pun banyak masalah lah, dari air, dari sabunnya, dari macam-macam. Terus yang lebay yang mandikan itu berada telat datang, terus banyak pertengkaran lah seperti itu. Itu saru kalau buat kami. Kalau prosesi kayak gitu tuh kadang orang tua bilang pada saat orang itu sakratul maut, saat meninggal, saat merawati jenazah tersebut sampai selesai, itu cerminan ketika dia hidup. Cuman mestinya kan, iya, dalam mata tauhid, dalam apa yang diceritakan sama orang-orang tentang beliau juga kok begitu banget sementara umurnya masih muda gitu kan. Nah sudah setelah saat itu mereka itu banyak kakak adik itu laki-laki semua, tinggi-tinggi, badannya gede-gede kan, tapi nggak ada satupun yang bawa keranda. Mereka itu larut dalam kesedihan masing-masing. Dan saat itu pemuda yang lain itu paling saya mau beberapa saudara juga tetangga saya ya, sementara yang lain udah kaki sepuh-sepuh semuanya gitu loh. Dan jamnya memang jam kerja lah, jam sekolah juga kan, bukan hari libur. Nah terus kalau misalnya keranda itu kalau sekarang kan banyak yang pakai stainless ya, agak ringan. Seringan-ringannya tetap berat kalau sendirian. Kalau dulu itu pakainya besi bolong, terus besinya itu dalamnya dicor. Iya. Biar lebih kuat katanya. Iya, diisi sama cor. Itu berat banget, luar biasa. Warnanya biasanya hijau. Itu berat luar biasa. Itu posisi kosong ya? Posisi kosong, belum ada mayatnya, belum ada almarhum. Sudah gitu, kalau misalnya kita bawa
ini keranda, terus tingginya beda, itu udah ya kan berat. Kalau misalnya kita paling tinggi, yang paling tinggi pasti paling berat. Paling berat Ya kan, begitu juga sebaliknya. Maksudnya gantian karena treknya itu panjang, tetap aja nggak ada yang gantian seperti itu. Dan sampai ngucap salah satu yang ngusung, ya temen lah, kan lewatin sungai gede, balangna kali apa ya, lemparin kali apa, itu kata-kata yang nggak pas sebenarnya, tapi karena itu sangat posisi mengusung itu. mengusung sampai ada ucapan begitu. Karena apa? Miris. Beratnya luar biasa bang, sangat berat sekali. Saya lupa bawa handphone ke sini. Jadi sangat berat sekali, luar biasa beratnya bang. Jadi kayak kita itu udah bawa tadi ya besi yang dicor. Enggak, ini bukan cerita yang tahun 80-an, nanti bukan cerita ini. Kalau itu kan yang aku ceritain tadi itu kejadian yang sekitar 10 atau 7 tahun yang lalu. Kalau yang cerita yang nanti aku mau ceritain itu, saya mau ceritain itu tahun 80-an sekian lah. Tentu saat itu saya belum ada, udah ada sih tapi belum gotong ikut begitulah, ikut tasya belum. Nah, itu saya gotong sama beberapa 4 itu enggak gantian 500 meter dengan berat sekali, sampai ada yang ngucap cemplungin kali apa ya, enggak umum beratnya. Ketika sampai di pemakaman itu, bukan pemakaman itu lebar banget, itu adanya di pojok, saking beratnya harus menghindari nisan-nisan yang ada itu, melewati. dan juga pohon-pohonan Kamboja. Sampai di sana itu bisa benar-benar joprak kita itu semua, itu ada yang senderan, ada yang langsung ngelesah begini kan saking capeknya. Pas sudah mau dimasukin nggak muat. Itu sudah diukur padahal ya. Iya kan pasti dibawa ukurnya dulu, dan ketika ukur itu dari kayu pasti dilebihin 20 cm, 30 cm buat toleransi lah begitu. Tetap nggak muat, dipaculin lagi, keluarga pada ribut segala macam. Terus nuduh tukang galinya, yang bikin ukur siapa, macam-macam itu dimasukin lagi, udah dilebihin. Tetap saya pikir tanah kapan bergeraknya gitu loh. Wong dari tadi kami itu mandengin tanah itu, liang itu, dan kalau ini bergerak kapan, itulah yang kadang-kadang nggak ketemu sama akal, dan apa yang kita lihat belum tentu aslinya seperti apa kehidupannya. Cuman buat apa ya ngomongin yang seperti itu, paling nggak ini buat pengeling lah buat kita semua untuk awas ke diri kita masing-masing. Nah, banyak hal kejadian-kejadian yang nggak umum ketika posisi pemakaman, dan saya selama gede tua begini ya, ngalamin yang seperti itu bukan 1-2 kali, bahkan yang ngubur malam hari, yang siang. Karena bisa dibilang bukan saya ngunggurin diri sendiri, yang dewasa pemuda itu di kampung saya antara lain di blok saya itu saya. Jadi kalau ada innalillahi assalamualaikum udah langsung tep diurusin. Bahkan kalau misalnya ada keluarga yang laki-lakinya memang rantauan, itu kan harus tetap dirawatin. Yang penting udah ada mandat, kita langsung cover masalah kain kafan, berikut kelengkapannya, nanti perempuan, yang lain-lain udah dikondisikan semuanya, begitu udah biasa. Makanya kadang-kadang sayang banget anak muda generasi kita itu nggak ngerti cara itu merawati jenazah sampai ke liang lahat, nggak ngerti prosesinya, sampai bikin gelu aja nggak ngerti, sampai mayit itu diletakin harus diadanin sampai nggak ngerti, itu banyak miris. Mereka orang berdasi gampangannya ya, keluarga-keluarga kaya, berduit, kelihatannya pendidikan, ada yang sampai S1, ada yang pendidikannya sampai mentok lah gampangnya seperti itu. Tapi di liang lahat nggak ngerti cara nguburin bapaknya sendiri kayak gimana. Ada juga yang berenteng bertiga, yang nampani mayit itu harus tangan kanan begini, nggak ngerti caranya. Ketika udah di bawah adzan aja, mas aja, aku nggak bisa, nggak ada yang bisa adzan. Miris kan bang, seperti itu. Oke, ini kita tinggalin, kita lari ke tahun 80-an. Ini cerita dari kerabat, tapi saya juga 86 pernah sempat melihat orang tersebut, sebut saja namanya Radmi ya. Ini nama samaran. Jadi dia itu adalah orang yang cantik dulunya semasa hidup, dan dari keluarga yang agak berada. Terus
kepincut, entah ini secara memang ditemukan cinta atau dengan bumbu-bumbu mistik, nggak tahu. Karena lawannya waktu itu seorang, bukan merendahkan ini ya, bukan merendahkan profesi seorang, tapi lawannya itu hanya seorang tukang becak, tapi emang ganteng, badannya sispek, dan becaknya juga kalau daripada becak yang lain dia lebih sporty segala macam lah. Becak Tegal kan nungging gitu kan. Cowoknya di posisinya belakang lah. Pokoknya itu isinya CD pating grantung, bekas-bekas itu CD yang angel-angel itu kan. Pating grantung, terus ada lampu, badannya di bawah, bunyi cing 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 cing. Keren banget lah, bener-bener keren banget itu becaknya. Kalau kayak Pemalang kan tinggi, terus becak Ngetan juga bentuknya agak bulat, macam-macam ciri khas masing-masing daerah. Nah, itu menikah dengan, sebut saja yang namanya Parman. Nah, Parman itu setelah menikah dengan tadi namanya Ratmi. Siapa? Karmi. Ratmi ya. Jangan pakai Ratmi Tok, samarannya Ratmi Tok. Jadi lupa malah. Banyak yang emosional melihat pernikahan tersebut. Di cerita-cerita sebelumnya, kalau Tegal era dulu, bahkan di daerah lain juga seperti itu, pernikahan itu menjadi sebuah kayak semacam sesuatu yang wah banget bagi tontonan warga. Ya, apalagi waktu itu belum ada listrik juga, jadi dari warga setempat bahkan kampung-kampung sebelah pun pada nonton. Ya, mereka jejeran biasanya malam habis maghrib atau habis isya itu kan. Kemudian ngelihat dari statusnya tadi ya, Karman, pegawaiannya itu sebagai seorang apa, mendapatkan wanita cantik itu kayak emosi, apalagi pemuda nggak terima bang. Seharusnya jangan dapat yang kayak gitu. Ilmunya apa sih, pakai aja udah begitu. Pelet kita dehan itu pakainya macam-macam lah saat itu. Dan ketika ada suara begitu, semua itu kayaknya setuju semua, karena banyak nggak mungkinnya gitu kan. Padahal ya sah-sah aja. Siapa tahu kan, tahu ya selanya itu senangnya apa. Wong senangnya nyanyi-nyanyi, diajak serius ya nggak ketemu, Pak. Senangnya yang lawak, diajak filsafat ngomongnya ya stres. Iya, susah lah. Ya, tahu lah katuran ganja tahu. Menikahlah mereka berdua, dan semenjak pernikahan tersebut muncul sifat aslinya, atau mungkin benar juga ada haji-haji yang mengalir saat itu, cuman buat nyatuin tok. Tapi setelah itu berantem terus setiap hari, dan wataknya itu luar biasa. Bahkan meskipun perempuan itu dibawa ke tempat suami. Yang paling dulu kan, kalau orang dulu itu ya kayak sekarang ya, artinya ada orang yang sekarang banyak orang ngaji, banyak musola, banyak pengajian, terus banyak pendidikan yang dapat dari internet, dari mana aja lah, terus apa-apa diviralkan. Dulu tuh asal berani, kita tuh dulu kalau berantem aja, yang berani gitu kan, gak ada bisum-bisuman. Ya itu apa, mereka berantem itu tadi ya, Karman sama Ratmi, benar-benar Karman itu kalah, bukan cuma sama suaminya aja, tetangga yang paling kerengnya orang situ, nyai-nyai yang paling wareng, yang paling cempreng, yang paling ditakuti di situ tuh nggak ada apa-apanya sama Ratmi muda. Ya itu, saya kecil saya melihat, bahkan kecilnya saya udah ngerti orang cantik bang. Alhamdulillah. Normal. Kecilnya saya, jadi ya marahin ke siapa aja itu kayak seperti itu. Terus ketika ada program pemerintah, program KB, dia nggak ngikutin, anaknya banyak. Ketika ada sekolah misalnya SD diberhentikan, terus kudu ikut kerja warteg. Ini baru berangkat, baru mungkin seminggu, dia datang ke tempat majikan yang rumahnya di kampung itu, dipintain gajiannya. Udah seperti itu. Dan hidupnya itu walaupun hanyalah istri tukang becak ya, terus dia juga tadi anaknya itu disuruh kerja waktunya sekolah begitu, buat mewah-mewah, hari itu masak enak, makan belanja terus tiap hari. Dan kalau ada yang ngomong
orang ngomong sedikit salah menurut dia itu langsung dihajar, langsung dombret gitu ya. dombret, nggak ada yang berani sama sekali. Sebenarnya banyak yang berani tapi sing waras ngalah. Yang waras ngalah kan seperti itu, dan menghormati bukan sama karmanya, paling nggak mendiang orang tuanya karman dulu kalau mau diramein. Masuk saya ya paling takut kalau misalnya main bola, main apa ya kecil ya, terus deket-deket sama Radmi ya agak angel. Masih dulu itu ada nyai namanya Nyai Karmila. Nyai Karmila itu paling udah ini banget, jalan aja kayak orang jongkok ya, bener-bener nunduk, bener-bener, tapi itu galaknya luar biasa. Kalau misalnya main bola terus bolanya itu mengalir sampai ke dia tempat itu nyabutin rumput, terus dia bawa arit, itu nggak pakai ngomong jangan main bola di sini, bolanya jangan sampai ngalir ke sini, itu langsung cerak. Gelas jadi tua itu. Oh nggak dicek gitu, udah terus dilempar, udah nggak ada rasa salah, nggak ada rasa apa. Dulu yang saya ceritain sampai dia meninggal 3 kali meninggal. Iya pernah cerita itu episode apa itu? Itu orang itu ya. Itu. Nah itu ada sosok yang muda lagi, mungkin pewaris ya. Nah itu galaknya luar biasa, dan mungkin karena pola hidup yang semacam itu atau memang ditakdirkan nggak berusia panjang, dia mengalami sakit komplikasi setelah berapa tahun setelah punya anak 4 apa 5 ya 5 orang anak ya, semuanya nggak ada yang sekolah tinggi. Nah, suaminya juga sakit-sakitan. Terus dia itu sebelum meninggal jalani koma selama 12 hari. Luar biasa Bang, luar biasa. 12 hari, 2 minggu ya hampir. Penderitaannya, penyakitnya juga lama banget di rumah. Itu pun dibawa ke rumah sakit karena desakan warga, karena memang ketiadaan. Kalau sekarang kan ada BPJS, ada macam-macam kan ya. Kalau dulu nggak begitu kan, nggak begitu. Dan akhirnya meninggal jam berapa ya, tengah malam ketemunya kalau nggak salah, iya benar Jumat Kliwon. Di dulu tahun 80 sekian, orang meninggal hari Senin wis pas upacara bendera aja udah masih serem. Anak-anak mana berani ngeliat orang meninggal. Saya aja misalnya ikut sama Mbah ngelawat ya, misalnya kita ke hadir taziah pun nggak mau masuk, tapi dipaksa-paksa masuk. Bahkan mesti buka mukanya begitu. Saya itu nggak bisa tidur, udah tidurnya direp-rep terus, kebayang mukanya yang meninggal. Boro-boro nyampe ke liang lahat ngeliatin begitu, paling dari jauh, dari pohon asem ngeliatin, dari Kemboja yang jauh. Nanti kalau misalnya kalau habis gali kan keluarga misalnya ada yang ngasih uang, amplop, baru mendekat anak-anak tuh. Saya dulu begitu, pas agak gedean baru saya belajar, lihat begini-begini caranya begitu kan. Nah, meninggal. Nah, setelah meninggal itu kan tadi ya jam 12 malam Jumat Kliwon. Langsung diumumin saat itu. Gak bisa tidur kayaknya Bang. Dan kemudian momok lah bener-bener. Ucapannya macam-macam dari warga. Uangnya angel sih, tukang nukari uang, suka berantem, suka jahatin orang, kelakuan sama suami begini, sama mertua begini. Jadi waktu itu gak ada hal yang baik yang diungkapin. Nah, setelah itu besok harinya ketika dia mau dimakamin kan otomatis butuh ember banyak. Ember yang besar-besar itu buat memandikan ya. Buat memandikan paling enggak 5 yang buat 4 pojok, satunya di luar buat bersih-bersih. Ukurannya apa sih? Bak ya, bak gede ya. Biasanya didominasi untuk di kami itu pasti sabunnya Gip. Sabunnya mereknya Gip. Ada koin-koinnya, ada kembang-kembangnya begitu kan. Dulu pura-pura ada cetong, listrik aja nggak ada, harus nimba air pakai katrol. Sumurnya lumayan jauh dan di belakang rumah. Itu keluarganya, karena embernya itu nggak ada ember besar. Terus mandinya juga langsung ada kolam kuna, itu kan kolamnya gede banget. Nggak punya ember, nggak punya, adanya ember-ember yang kecil-kecil, pinjem ke tetangga aja nggak ada yang ngasih Bang. Itu diceritain saudara saya, itu nggak ada yang ngasih, bener-bener. Sampai termasuk gak ngasih? Iya, tanya iya. Saya gak ngasih. Soalnya gini sih, kalau ini dipotong lah. Kalau sekarang pun, kenapa
ada itu satu paket di tempat keranda mayit, Ya. juga pasti punya ember sendiri. Itu kayak gitu. Orang kampung kalau dipinjemin ember terus buat apa? Buat memandikan mayat. Pasti udah ngepel duluan. Iya. Bukan soal ininya, bukan soal karena nggak boleh, itu enggak, karena udah ketakutan duluan. Banyak yang masih megang seperti itu. Kalau di daerah saya itu nggak masalah. Kalau daerah saya, ya habis itu dipakai buat nyuci lagi, dipakai buat apa nggak masalah. Cuman alasan dari masing-masing, termasuk ada saudara saya lagi yang ikut membujuk orang-orang untuk tadi minjemin ember itu nggak ada yang mau. Katanya masih ingat kata-katanya, masih semua pernah diberantemin. Sudah meninggal semua. aja udah masih pada dendam gitu ya. Iya. Bentar bang, itu jadi saya lupa bawa ini masuk, saya matikan dulu. Silent. Nah itu sampai seperti itu, nggak ada yang mau ngasih ember. Akhirnya ada seseorang ya, saya juga kenal, itu jauh tempatnya, mungkin rumahnya sekitar 200 meteran. Saking ibanya, dia memang punya beberapa ember, dulu ada usaha tempe. Jadi dia itu bawa ember 5 ember besar itu diantar ke sana, dan nggak ada yang merasa bersalah warganya. Malah ngomongnya begini, mauan banget sih bawa ember. Ya kan maksudnya itu mayat harus dirawati, haknya yang hidup. Kita sesama muslim juga harus begitu. Memang bangkai tikus begitu tinggal buang tetap harus diginiin sepuruk-puruk apa, harus dimaafkan. Orang udah meninggal mau dihukum apa lagi? Tetap aja banyak warga yang masih belum menerima dengan kelakuannya yang udah keterlaluan lah, bahasanya itu seperti itu bang. Akhirnya selesai dimandikan dengan semuanya yang banyak ribetnya, yaitu tadi kayak potret ketika hidup terus dimakamkan selesai. Waktu itu ada gerimis segala macam dan harus pakai diesel, genset kalau sekarang ya, disedot, air tuknya nggak mau berhenti, benar-benar nggak berhenti. Itu di liangnya itu ya. Iya, dikasih pasir segala macam, benar-benar kayak sampai mayitnya itu ngambang, sampai diinjak begitu. Benar-benar ya, semua juga banyak teganya kecuali keluarga. Jadi kalau udah begitu ya. Nah udah, setelah itu selesai pemakaman, yang tahlilan pun sedikit. Jadi ada 7 hari ya, sampai 7 hari tahlilan sedikit. Dan tahlilan sedikit itu sampai hari ketiga. Setelah hari ketiga yang tahlilan banyak. Kenapa seperti itu? Kalau 3 hari ya biasa. Terangin. Iya. Jadi ketika malam pertama, berarti kan ketemunya malam Sabtu ya, setelah Jumat Kliwon, berarti malam Sabtu itu baunya ini bunga-bungaan yang buat makam itu, semua itu kecium di rumah-rumah orang tersebut, terutama ya semua warga, apalagi mereka yang nggak ngasih ember, nyium bau itu dimanapun ruang di rumah tersebut. Mau di situ nyalain obat nyamuk kayak apa, kan baunya lumayan ya, tetap kalah sama baunya itu. Dan bayangin aja di tahun tersebut di kampung kami ya belum ada listrik, cuma lampu tempel gamblok itu kan, yang punya ya patromak, didera sama bau-bauan seperti itu. Mistiknya udah kayak apa. Sementara di luar yang namanya burung-burung kayak kadarsi itu kalau sore ya, malam itu buak kayak burung hantu. Terus ada gagak biasanya. Bukan mitos. Bencap apa ya? Iya, terus di kami itu ada lolongan serigala gaib itu, karena memang nggak ada wujud. Biasanya itu kalau kayak burung-burung laut itu cat itu. Lalu yang itu serem. Di tempat saya ada sampai di tahun 90-an terakhir melolong dan nggak ada wujudnya. Itu mungkin pernah saya bahas, atau di Nilasur pernah dulu itu dibahas itu. Jadi serem banget ketika kayak gitu, baunya melati, baunya macam-macam, bunga-bungaan kayak pandan segala macam. Minyak itu ya. Iya. Ya semua, termasuk saya kecil aja saya mendengar itu, bisa mencium itu. Cuma kan di selimur, diadem-ademin sama orang tua. Katanya ya alih-alih lagi bikin kolak, bau itu kan pandan gelap begitu. Ya mbak, saya panggilnya ke mbak kayak emak saya sendiri, mak bau apa ini ya?
oh bikin kolak dan ini ora dadi kan nggak jadi itu baunya seperti itu. Nah alhamdulillah tempat kami itu nggak didatengin bang, tapi yang tetangga-tetangga yang lain yang pernah nge-clash langsung itu diteror habis-habisan bener-bener. Dan bukan kayak misalnya orang-orang kan kadang ada mendiang ya, entah itu korinya atau apa, dia itu misalnya lewat depan rumah, kalau enggak duduk di terasnya sendiri. Kalau itu enggak, diketok-ketok pintunya. Oh, nerornya kayak gitu ya? Iya, diketok-ketok pintunya. Dan bukan waya-waya malam, tengah malam atau enggak. Jadi sandak kala mau maghrib udah ada yang begitu. Taruhlah satu tetangga yang namanya Imam ya, Pak Imam. Dia salah satu yang istrinya pernah difitnah apa, terus pernah terjadi pertengkaran yang ya sangat dirugikan lah nama baiknya Pak Imam dan keluarganya itu sama si Ratmi itu diketok-ketok pintunya mau maghrib dengan bau yang udah menyengat tadi. Sementara kan waktu itu masih kebun, belum ada kayak sekarang suara HP, ada musik segala macam. Itu adanya suara orang-orang di musola itu ngaji, ketok. Tapi kalau misalnya tamu biasanya ngomong, wah siapa, nyebut nama, itu nggak nyebut nama, ketok, baunya begitu. Udah langsung curiga, jangan-jangan Ratmi ya. Nah itu sampai mancing masuk ke dalam rumah, ke kamar itu jadi satu. Pas udah jadi satu, di jendela kamar diketok-ketok lagi. Kamu siapa? Nggak ngomong, tapi baunya semakin kencang. Akhirnya maghrib itu berhenti. Habis maghrib kayak gitu lagi, tok. Itu hampir setiap rumah kalau misalnya ada kejadian kayak itu, terutama apalagi anak-anak gak ada yang keluar, karena kematian itu menakutkan. Kok anak saya tane kalau dulu seperti itu. Akhirnya apa, di rumah tadi ya Pak Imam, istrinya itu karena memang harus jualan pagi itu di pasar, terus ada jajanan yang harus dibungkus-bungkus pakai daun pisang, tetap harus diambil daunan pisang itu. Dia belum dileregi gitu loh, belum dipisahin sama ini pelepahnya, itu ada di luar. Nah itu, Pak, dater Pak, tolong dater Pak. Dater apa, wis tua kaplak katanya. Mana Ratmi, nanti ada Ratmi udah meninggal. Buktinya ngetok-ngetok tadi nggak ada wujudnya, itu pasti Ratmi. Akhirnya apa, suaminya nganter, anak-anaknya takut ditinggal, padahal pada dewasa, udah gede-gede, cuman kan semua perempuan bang. Akhirnya dipaksa-paksa anaknya mau di dalam rumah. Suaminya Pak Imam nganter istrinya ke samping rumah, itu kebun dan banyak didominasi sama pisang keluduk ya. Nah, terus mau dibawa masuk, itu pelapa pisang sama daun-daunnya itu banyak. Itu apa dibawa masuk? Ngapa digawa mlebu? Aku wedi ning jaba, di luar itu mau nyeleretin, takut nanti ada Ratmi, katanya seperti itu. Enggak, saya tungguin. Itu suaminya itu ngadep ke sana, Pak Imam itu ngadep ke belakang rumah. Nah kalau misalnya istrinya tadi ngadepnya ya ke depan, ke arah kebun sana, dia itu sambil ngomong terus menghibur diri, Pak ini tadi itu pengajian kayak gini, ustadznya ngomong begini, itu nggak disautin sama suaminya. Tahu-taunya dilihat suaminya udah nggak ada, pintunya ngomplong. Ya Allah, bapak kemana? Itu langsung ditinggal sini ya daun. Tapi masih ingat bahwa masuk daun yang udah ditekukin begitu kan. Giliran mau masuk ke rumah, di pintu udah berdiri tuh mendiang almarhum Ratmi, udah di pintu. Kayak sosoknya itu dari dalam justru mau keluar. Itu mukanya emang mukanya persis ya? Persis, cuman bedanya dia pucat sekali. Dan pakainya baju kayak hari-hari itu di malam pertama itu langsung lari, itu bukan ke arah dalam, nggak bisa kan nabrak itu atau muter masuk ke dalam rumah, enggak. Orang lagi bisa kayak gituin bang, kayak nggak connect semuanya. Ya orang kalau lagi kayak digituin kayak nggak connect semuanya, jadi larinya bukannya ke yang lega, ke kebun sana justru. Itu istrinya Pak Imam dan pingsan akhirnya karena nabrak-nabrak, katanya di udak-udak, dikejar, tapi padahal ngomongnya sih begini katanya, kan namanya misalnya Sri gitu ya, Sri
jaluk banyune Sri, jaluk banyune, minta air Sri, minta air, saya panas minta air, kayak gitu. Itu kan udah sampai dia tuh kepaduk lah ya, kepaduk nyelag itu pingsannya ada antara pohon pisang sama pohon pisang lagi. Padahal dekat rumah, nyarinya ke rumah tetangga, ke saudaranya. Padahal dekat rumah. Itu malam pertama di jam segitu di rumahnya Pak Imam. Malamnya dikit setelah tahlil ada lagi yang digangguin juga, Bang. Ya salah satu tadi yang nggak mau dipinjemin ember itu kan. Itu bocah-bocah itu rumah yang lain, saya lupa namanya itu keluarganya siapa, tapi itu ada di kamar mandinya, sama ada bau-bauan yang menyengat begitu kan. Tahu-tahu dikira kalau misalnya itu anak-anak ya masih remaja lah dia, kalau rumah kami ya daerah sana kan biasanya ada sompang yang bagian terbuka, terus ada sumur katrol, ada ini kolam-kolam yang lebar-lebar banget itu, terus biasanya ada pembatas gini nih. Kalau enggak ya lebih rendah sedikit lah. Kalau misalnya anak-anak dia harus jingkat baru bisa ngeliat keluar. Itu ngertinya emaknya. Jadi mau gantian ke WC buang air begitu kan. Ma, aja ning kono sih Ma, jangan di luar. Kalau Ma di luar saya kencingnya nggak keluar, malu sana. Tapi nggak mau geser-geser, ya sebut saja namanya Rohman ya anak itu. Roman itu kakak kelas saya, jauh lah pokoknya. Cuma jangan di luar sana, saya nggak bisa kencingnya, nggak bisa keluar, malu. Itu nggak ngomong, nggak apa. Dipikir itu emaknya yang di luar, tapi baunya tambah menyengat. Nah akhirnya pas selesai dia kencing udah disiram begitu, jingkatlah dia itu kelihatan semata begini ngelihat itu langsung jerit-jerit sekuat-kuat. Itu yang di luar itu Ratmi. Itu akhirnya mau lari kemana, wong itu di pintu keluar ya nanti kehalang kayak itu jerit-jerit, baru keluarganya keluar ke area kamar mandi. Itu nggak nemuin siapa-siapa, teman anaknya udah kayak ketakutan, bener-bener kebiru begitu sangat ketakutannya. Katanya kayak gitu, minta air, ngomong sama ibumu saya minta air. Kayak itu diteror semuanya. Singkat aja ya Bang, karena waktunya nggak panjang. Jadi beberapa orang diteror, ada yang di pos ronda, ada yang di jalanan, dan juga waktunya hampir berbarengan. Kayak misalnya nakutin di neror di rumah satu sama neror di rumah tetangga itu bareng waktunya. Jadi memang horor banget waktu itu horor banget ya bro. Kalau sekarang kan Ustadz banyak ya produk-produk pesantren itu banyak, ada juga yang nggak nyantri di Google juga banyak Bang. Nah itu jadi banyak yang bisa ngomong, bisa itu kalau itu sih bukan santri, seolah-olah santri gitu. Iya. Nah, terus Ustadz kan jarang dulu ya, itu akhirnya dapat wawasan dari Ustadz tersebut karena rame jadi momok, dan itu sampai 2 hari mau 3 hari ngomong begini, itu bukan Ratmi itu urusannya udah nggak ada lah, udah nggak ada. Kalaupun iya itu ya memang dia masih dekat-dekat sini, cuman nggak begitu. Mungkin ya Korin, mungkin ya memang ada jin jahat yang mau bikin teror biar kita goyang. Itu baru masyarakat agak tenang. Makanya kalian suami-suaminya misalnya ketemu Ustadz di tempat warung, di tukang sayur atau di sawah begitu ya, makanya suaminya jangan pada di rumah, boya tahlil, didoain, karena yang tahlil sedikit Bang. Karena saking jeleh benci gitu loh. Akhirnya dengan tadi ya ulangannya Pak Ustadz dikasih tahu sama Ustadz sepuh itu kan, akhirnya mereka ya mungkin antara mereka itu ikhlas nggak ikhlas, tapi demi nggak digangguin itu di malam keempat itu berangkat semua dan rame banget, nyampe katanya gelasnya aja kurang, gelas yang buat ini yang wedangan itu kurang, sampai tetangga turun tangan begitu ya. Itu sampai 3 hari ke 7 hari itu nggak ada apa-apa, kecuali malam terakhir yang dilihatin juga cuman keluarga. Kalau keluarganya itu nggak cerita ya, kadang-kadang perempuan lupa cerita di tukang sayur begitu kan, warung-warung setempat yang nggak ada yang ngerti kalau itu muncul lagi, tapi nggak neror, cuman kayak minta maaf
kayak ngamanatin kamu jadi anak baik, kamu jadi anak baik seperti itu, Bang. Jadi emang entah itu yang memanfaatin situasinya siapa, tapi ketika kematian itu banyak kisah dari prosesi mau meninggalnya sampai ke liang lahat, bahkan setelah itu pun ya bisa dibilang kayak cerminannya ketika hidup. Penuh masalah terus. Iya, dan dari kadang hidup kalau mati, gitu. iya kadang-kadang kalau kita itu tetangganya dan lihat hari-hari sih, oh iya orangnya meninggalnya begitu. Yang susah kan yang kayak tadi yang ditain di awal, kita nggak tahu track recordnya. Katanya orang baik begini tapi seperti itu. Itu orang baik pun kalau secara kasat mata gini ya. Orang baik pun seperti itu, apalagi yang iya. yang Makanya baik, kan gitu. Ya gitu, kayak kita ngelakuin hal baik aja kan banyak dinilai salah. Apalagi kita ngelakuin salah. Ya, yang penting kita udah melakukan hal yang baik. Ya, Gusti Allah nyakseni keluarga tahu yang terdekat dari kita udah selesai. Gak usah terlalu peduli omongan orang lain. Yang skeptis, yang ngomongin yang macam-macam itu aja sih. Nah, di sini mungkin ini apa dari Mas Ayung ya, banyak kesan dan pesan yang tersimpan di belakangnya ya, di cerita itu kan. Berarti memang semasa hidup memang kalau yang baik pun yang terlihat di mata ada yang maksudnya di mata semua orang itu saja gambarannya seperti itu maksudnya. Jadi yang pertama cerita, apalagi yang sama tetangga gitu kan ya. Sampai mirisnya kan dipinjemin ember aja pada nggak mau, itu orangnya udah meninggal loh ya. Masih aja dendam gitu ya Mas ya. Masih. Memang ya kehidupan seperti itu ya Mas ya. Sekarang sekarang bisa lebih parah lagi. Jadi kalau kayak cerita itu kan saya juga nggak nyebut nama, saya juga nggak ada niat ngejelek-jelekin, mendiang kita untuk pengeling ya. Kalau di era sekarang sudah misalnya ada orang seperti itu, kita datang langsung begini, kamera ini Bang, sampai kapan aja itu kesimpan di YouTube, di Google, ya banyak yang seperti itu. Demi apa itu ya? Itu kasihannya kan di anak-anaknya Bang, anak cucunya yang lihat semua. Seperti contohnya mbak-mbak sekarang, ibu-ibu demi konten demi apa, nyampe jebleh-jebleh, nyampe apa. Nah situ sekarang yang lagi masih muda, masih cantik, ketika di 80 tahun usianya panjang, 70 tahun mampu nggak ngelihat diri sendiri. Sementara ini kesimpan selamanya, selama YouTube, Google masih ada gampangannya ya. Cucunya ngelihat. Sedangkan umpama itu masa lalu. Sekarang kita sudah berubah nih. Seberapa malunya gitu ya. Betul. Ya, miris sekali lah. Jadi dipikir dua kali untuk melakukan sesuatu, dan waktu itu sangat penting, sangat dimanfaatin untuk hal yang sia-sia, apalagi menyakiti orang lain. Tadi ada sedikit gambarannya Bang. Apa yang kita lakukan biasanya tercermin di masa-masa kita berakhir itu. Iya. Ya banyak kesan pesan moral ya maksudnya tentunya ya buat kita semua. Ya semoga menghibur kita semua, itu saja dari kami. Cukup sekian lah maksudnya karena waktunya udah lumayan panjang. Sampai jumpa di ngobrol selanjutnya, mungkin masih sama saya atau sama Mas Hiram Biru, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.